Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Mulyono Herlambang. Channel yang memberikan berbagai informasi, video pembelajaran, video tutorial, dan berbagai informasi lainnya. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran cara membuat kartu persediaan, baik menggunakan metode pipo, lipo, dan aperage. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya ya teman-teman. Ini ada PT Mulyono Herlambang melakukan perlakuan pembelian dan perjualan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini ada persediaan awal 200 unit, pembelian 300 unit, penjualan 200 unit, penjualan 100 unit, pembelian 400 unit, pembelian 100 unit, penjualan 200 unit, dan penjualan lagi 200 unit. Yang diminta yaitu hitunglah persediaan akhir dengan menggunakan metode LIPO, PIPO, dan aperage. Aperex. 2. Hitunglah harga pokok penjualan dan laba kotornya. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama, untuk mengetahui persediaan akhir, kita akan membuat kartu persediaan masing-masing dengan menggunakan metode PIPO, LIPO, dan aperage. Yang pertama, kita akan menggunakan kartu persediaan PIPO. Untuk memulai pembuatan kartu persediaan, kita membuat persediaan awal terlebih dahulu, yaitu tanggal 2 Januari ya teman-teman. Itu ada persediaan awal. Kita masuk di kolom persediaan atau saldo. Nah, ini ada kolom pembelian, ini artinya barang masuk. Ada kolom penjualan, artinya barang keluar. Dan ada kolom persediaan atau saldo, artinya persediaan kita. Nah, ini sama teman-teman. Kita langsung buat semuanya. Persediaan LIPO juga sama. Aperage juga sama. Selanjutnya kita masuk transaksi tanggal 10 Maret, yaitu pembelian 300 unit dengan harga $10.000. Oke, kita langsung masukkan ke tanggal 3 Maret. 10 Maret ya teman-teman. Itu karena kita pembelian berarti masuk di kolom pembelian 300 unit untuk harga $10. Total berarti dikalikan. Jadi totalnya 3 juta rupiah. Untuk persediaan LIPO sama. Tanggal 10 Maret 300, harganya 10.000, berarti 3 juta ya teman-teman, 3 juta dolar. Oke, ini juga sama, 10 Maret 300, $10, berarti 3 juta. Persediaan awalnya itu 200, baru kita beli tadi 300 teman-teman. Nah, untuk harganya sama ini. Oke, kita tarik ke bawah aja teman-teman. Nah, ini harganya 10.000, beda ya teman-teman. Ini kita kalikan. Oke teman-teman, ini sudah selesai transaksi tanggal 10. Karena ini sama, kita copy saja ya teman-teman. Ini sama caranya. Untuk kartu persediaan pada saat kita pembelian itu antara metode PIPO, LIPO, dan aperage itu sama ya pencatatannya teman-teman. Tetapi berbeda pada saat penjualannya teman-teman. Nanti kita akan lihat perbedaannya teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk di tanggal 5 April. Penjualan 200 unit seharga 15.000.
tanggal 5 April. Karena ini penjualan, berarti kita masuk di kolom penjualannya teman-teman. Ada kita jual 200 unit. Ada kita jual 200 unit dengan harga 15.000 dolar. Jadi tinggal kita kalikan saja. 3 juta. Nah, di sini persediaannya teman-teman. Karena kita menggunakan metode FIFO, artinya barang yang pertama kita masuk itu yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Karena ini persediaan awalnya 200, berarti persediaan awalnya yang kita jual terlebih dahulu teman-teman. Jadi persediaan kita saat ini tinggal yang 300. Karena ini penjualan, kita masuk di kolom penjualan teman-teman. Kita jual 200 unit. Karena ini metode FIFO, artinya persediaan yang pertama masuk itu yang harus kita keluarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi persediaan awal kita ada 200, berarti yang 200 itu yang kita jualkan terlebih dahulu. Berarti harganya 9.000. Di totalnya 1.800.000. Berarti persediaan akhir kita tinggal yang 300. Yang harga 10.000 ya teman-teman. Berarti yang 200-nya sudah hilang. Karena kita hilang, kita merahkan saja ya. Oke, berarti yang kartu persediaan FIFO sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke metode LIFO. Nah, kita lihat perbedaannya di mana ya teman-teman. Tanggal 5 April. Kita masuk di penjualan 200. Untuk harganya, karena ini metode LIFO, artinya barang yang terakhir masuk itu yang harus kita jual terlebih dahulu. Berarti yang kita jual itu tanggal yang 10 Maret. Berarti yang harga 10.000 ya teman-teman. Jadi totalnya 2 juta rupiah. Nah, untuk persediaannya, karena kita mengambil dari yang tanggal 10 Maret, berarti yang tanggal 10 Maret tinggal 100 ya teman-teman. Tapi kita turunkan yang persediaan awal dulu. 9.000. Nah, yang 300 tadi karena sudah kita jual 200, berarti tinggal 100 ya teman-teman. 10.000. Ini penjualan, masuk di penjualan 200. Untuk harganya 9.600.000. Totalnya berarti dikali teman-teman. Jadi 1.920.000. Nah, untuk persediaannya tinggal 300 unit seharga 9.600.000. Seharga 9.600. Totalnya dikalikan. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya teman-teman di sini. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Antara ketiga metode ini. Pada saat penjualan terjadi perbedaan. Yang ini 200 dikali 9.000 dapatlah 1.800.000. Sedangkan di sini 200 dikali 10.000 dapat 2 juta. Sedangkan di sini 200 dikali 9.600 dapat 1.920.000. Selanjutnya kita tanggal 10 Mei kita jual lagi ya teman-teman. 10 Mei. 10 Mei penjualan 100 unit. Karena ini cuman satu, tinggal 300, berarti kita ambil yang 300 teman-teman. 10.000 kita kali
1 juta, berarti yang 300 tinggal 200 ya teman-teman. Ini dikurang dengan ini 200 untuk harganya sama 10.000, totalnya tinggal 2 juta ya teman-teman. Nah, ya sudah. Yang metode LIPO tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei kita jual 100. Berarti kita ambil yang terakhir ya teman-teman. Berarti yang ini kita ambil harga 10.000. Ini dikali 1 juta, berarti persediaan kita tinggal yang 200 ya teman-teman. Ini sudah habis. Kita merahkan saja. Berarti yang 200-nya di sini. Ini menjadi persediaan kita. Untuk metode rata-rata berarti tanggal 10 Mei. Mei kita jual 100. Harganya tetap 9.600. Kita kalikan. Jadi persediaannya tinggal 300 dikurang 100. Harganya sama. Sudah tanggal 10 sudah teman-teman. Selanjutnya tanggal 21 pembelian 400 unit. 21 September. Karena ini pembelian, masuk di pembelian atau masuk, yaitu 400 seharga 11.000. 11.000 dikali jadi 4.400.000 teman-teman. Berarti persediaan kita yang ini kita turunkan lagi yang 200, yang 400 kita masukkan di sini. Ini 10.000, ini 11.000. Harganya ini 2 juta, yang ini 4.400.000. Oke. Untuk yang metode LIPO sama 200. Kita beli 400 unit. Harganya sama 11.000. Kita kalikan. Oke. Yang 200 kita turunkan. 400 turun ke sini. Ini 9.000. Ini 11.000. Selanjutnya yang Aperagi. Kita beli 400. Harga 11.000. Kita kalikan. Oke, berarti 200-nya turun. 400-nya turun. Ini 9. Ini 11.000. Ini 1920. Ini 4.400.000. Selanjutnya tanggal 18 November teman-teman. Ini ada pembelian lagi teman-teman, 100 unit. 18 November 100 unit masuk seharga 12.000. Kita kalikan lagi. Oke, berarti yang 200-nya kita turunkan lagi paling atas. Kita urutkan 400 baru yang 100. Ini harga 12.000.
1.200 ya. Oke, kartu yang persediaan Lipo lagi. Tanggal 18 November. Masuk 100. Harganya 12.000. Berarti 1.200.000. 1.200.000. Untuk persediaannya sama 200, kita urutkan lagi. 100-nya paling bawah. Ribu, ini 11.000, ini 12.000. Selanjutnya metode rata-rata teman-teman. Tanggal 18 November. 100, harga 12.000. 1.200.000. Untuk persediaannya kita sama, urutkan lagi. 100. Oke, tanggal 18 November sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 20 November. Ada penjualan sebanyak 20 unit teman-teman. Tanggal 20 November, 200 unit ya jualannya. Dimasuk di kolom penjualan 200 unit. Karena ini metode pipo, artinya yang awal dulu kita habiskan teman-teman. Berarti yang 200, yang harga 10.000. Nah, berarti yang ini sudah habis teman-teman. Berarti persediaan kita tinggal yang 400 sama 100. Oke, metode pipo sudah. Selanjutnya ke lipo ya teman-teman. Tanggal 20 November. Kita jual 200. Karena ini metode lipo, artinya yang terakhir dulu yang kita jual teman. Berarti yang 100 kita ambil yang dari bawah. 100-nya kita ngambil yang 400 ini. Jadi persediaan kita tinggal 200 sama ini 400 dikurang 100 jadi 300 teman-teman. Ini untuk harga 12.000 sama 1.000 sama 11.000. Ini 1.200.000. Ini kalikan. Oke, ini harganya 9.000. Ini harga yang 11.000. Berarti yang ini sudah habis ya teman-teman. Kita masuknya metode rata-rata teman-teman. Karena ini rata-rata berarti kita jumlahkan terlebih dahulu persediaannya, unitnya. $700 berarti ini berapa? Berarti kita bagi harga total dibagi dengan unit, dapatlah harga ya teman-teman. Nah, pakai koma ya teman-teman, nggak apa-apa. Berarti tanggal 20 November. Kita jual 200. Harganya ini. Oh, ini dibulatkan ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita bulatkan.
Oke, berarti ini tinggal 100 dikurang dengan 500 untuk harganya. Kita bulatkan saja teman-teman. Kita bulatkan semuanya aja teman-teman. Seperti ini. Gini. Kalikan. Kita nggak usah pakai koma ya teman-teman. Oke, semuanya sudah kita jurnal. Oke, kita masuk yang transaksi tanggal 10 Desember, transaksi terakhir ya teman-teman. Ini ada penjualan 200 unit. Berarti tanggal 10 Desember. Kita jual 200 unit. Oke. Karena ini lipo berarti yang ini kita ambil dulu, yang 400 teman-teman. Berarti harga 11.000. Oke, berarti yang 400 tinggal 200 ya teman-teman. Ini 11.000, 12.000. Ini berarti tinggal 1.200.000. Oke, 10 Desember sudah. Kita masuk yang metode lipo tanggal 10 Desember. Kita jual 200. Oke, tanggal 10 Desember kita jual 200 unit. Karena ini lipo, artinya yang terakhir kita jual terlebih dahulu, yaitu yang 300 ini. Berarti 200 dikali 11.000. Oke, berarti yang 200-nya turun. Yang 300 tinggal 100 ya teman-teman. Berarti ini dikurang dengan ini. Nah, ini harga 900, harga 11.000. Berarti ini kita kalikan 1.100.000. Oke. Selanjutnya tanggal 31 Desember, tanggal 10 Desember untuk metode rata-rata kita jual 200. Harganya sama 10.143. Kita kalikan. Berarti yang ini berarti yang ini 300 tinggal ya teman-teman. Ini kan 500 dikurang dengan 200. 300 ini sama, berarti dikalikan oke, semuanya sudah kita masukkan ke dalam kartu persediaan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persediaan akhirnya teman-teman. Persediaan akhirnya berarti akan kita hitung, yaitu dengan cara persediaan akhirnya berarti 3 ini ditambahkan 300, ini tambahkan juga. Nah, ini untuk persediaan akhir metode pipo. Untuk unitnya 300, totalnya 3.400.000 teman-teman. Oke, untuk metode lipo kita jumlahkan sama yang tadi. 300. Ini juga kita jumlahkan.
Selanjutnya metode rata-rata. Kita turunkan saja karena ini cuma satu, berarti ini. Nah, ini perbedaannya teman-teman untuk persediaan akhirnya. Nah, ini teman-teman persediaan akhirnya untuk yang metode pipo itu ada 300 unit. Untuk totalnya itu 3.400.000. Untuk metode lipo itu 300 unit sama, tapi totalnya 2.900.000. Yang metode rata-rata itu sama 300 unit, tapi totalnya itu 3.222.857 dolar. Oke. Jawaban pertanyaan nomor 1 sudah kita jawab. Selanjutnya kita jawab yang nomor 2 teman-teman. Hitunglah harga pokok penjualan dan laba kotornya. Pertama kita menghitung harga pokok penjualan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk persediaan awal itu sama semua tadi. Itu 1.800.000 ya. Ini. Yang ini teman-teman. Nah, ini persediaan awal 1.800.000 kita masukkan di sini. Semuanya 1.800.000 ya teman-teman. Selanjutnya pembelian. Sini ya teman-teman, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. 8.600.000. Untuk pembelian semuanya sama. Karena tidak ada perbedaan antara metode pipo, lipo, dan rata-rata. Tetapi perbedaannya hanya pada saat penjualan saja teman-teman. Nah, ini kita tambahkan. Oke, tambahkan, kita geser saja karena sama. Selanjutnya persediaan akhir. Nah, ini kan berbeda semuanya teman-teman. Yang pertama metode pipo dulu itu ada 3.400.000 dolar. Selanjutnya metode lipo itu 2.900.000. Selanjutnya metode rata-rata itu kita 200-an. Kenapa saya kurungkan teman-teman? Karena ini mengurangi dari barang tersedia untuk dijual teman-teman. Mengurangi. Oke. Kita tarik saja ya teman-teman, tarik samping. Nah, dapat kita lihat harga pokok penjualannya berbeda ya teman-teman. Yang paling besar itu harga pokoknya, yaitu yang untuk harga pokok yang paling besar itu yang metode lipo ya teman-teman. Ada 7.500.000 rupiah. Di posisi kedua ada rata-rata 7.100.000-an. Yang pipo itu lebih kecil sebesar 7 juta rupiah pas. Nah, ini untuk menghitung harga pokok penjualannya teman-teman. Pokok penjualan di sini. Selanjutnya kita menghitung bak kotornya teman-teman. Sebelumnya kita sudah mengetahui harga pokok penjualan, tetapi kita belum mengetahui penjualannya berapa teman-teman. Berarti kita hitung terlebih dahulu untuk penjualannya itu. Di sini aja teman-teman. 200 unit dikali 15.000. Terus ini 100 unit dikali 15.000. Terus ini 200 unit dikali 17.000. Ini 200 unit dikali 18.000. Kita jumlahkan semuanya.
berapa teman-teman? 11.500.000 dolar teman-teman. Berarti kita masukkan di sini 1.500 dolar. Ini sama semuanya teman-teman, untuk semua metodenya sama penjualannya. Oke, selanjutnya kita menghitung laba kotornya teman-teman. Berarti harga pokok ini menguranginya teman-teman ya. Ini kita kasih minus. Ini kasih minus. Baru kita jumlahkan untuk menghitung laba kotornya teman-teman. Ini 4.500.000. Yang ini 4 juta. Yang ini 4.322.857. Nah, dapat kita lihat untuk laba kotornya itu yang paling besar itu yang metode pipo ya teman-teman. Itu ada 4.500.000 rupiah. Selanjutnya ada lipo 4 juta. Ada rata-rata 4.300.000-an teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah bisakah membuat kartu persediaan metode pipo, lipo, rata-rata, dan menentukan perbedaannya. Perbedaannya itu hanya pada saat kita menjual saja teman-teman. Untuk metode pipo itu barang yang pertama masuk itu yang kita keluarkan, sedangkan metode lipo itu barang terakhir masuk itu yang kita keluarkan, sedangkan untuk metode rata-rata itu kita menghitung harga rata-ratanya terlebih dahulu teman-teman. Menghitung harga pokok masing-masing metode ini teman-teman dengan cara persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhirnya teman-teman. Nah, untuk menghitung laba kotornya kita dapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan teman-teman. Sebelumnya untuk menghitung harga pokok penjualan itu bisa juga kita dapatkan dari sini teman-teman, dari kolom penjualan ini teman-teman. Jadi kita tidak perlu menghitung seperti ini teman-teman, tapi langsung saja kita bisa mendapatkannya dari sini, menjumlahkan kolom penjualan ini teman-teman, untuk cara cepatnya. Oke, coba kita jumlahkan sama atau enggak. Nah, ini sama kan teman-teman, 7 juta. Coba kita yang metode lipo, apakah sama? Kita jumlahkan. Sama kan teman-teman, 7.500.000. Selanjutnya yang metode rata-rata kita jumlahkan. Kita jumlahkan 7.107. Nah, sama kan teman-teman? Nah, itu kalau kalian ingin mengetahui langsung harga pokok penjualannya, bisa dengan menjumlahkan di kolom total penjualan atau kolom keluar ini teman-teman. Nah, untuk yang pembeliannya bisa dilihat dari kolom pembelian. Harga pokok penjualan dapat dari kolom penjualan. Untuk persediaan akhirnya dapat dari kolom persediaan. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang membuat kartu persediaan, menghitung harga pokok penjualan, dan menghitung laba kotornya. Demikianlah video dari kakak. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kakak. Dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kakak. Nah, jangan lupa juga di-share ya ke teman-temannya agar ini menjadi amal jariah buat kita semua. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.